Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Halo, iya Pak. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Baik Pak. Oh ya, aku mau tanya terkait dengan pemenuhan tugas untuk ujian UAS. Gimana itu nantinya? Kelompoknya sudah ada atau belum? Sudah dibuatkan atau belum? Kayaknya udah ada deh Pak. Oke, berarti nanti siap ya untuk Udah UAS nanti ya. terkumpul Oh, dan untuk Vicon? sih kayaknya kelompoknya. Nah, untuk kelompok kan sudah terkumpul dan tugas 2 mungkin sudah kelar kali ya? Atau ada yang belum gitu? Nah, ini kan saya bilang ini Vicon terakhir ya. Kenapa saya bilang Iya. Vicon terakhir? Karena masih ada waktu sekitar 2 mingguan ya, 2 sampai 3 minggu lah untuk ujian UAS ya. Jadi saya kasih waktu kalian untuk bisa mengerjakan tugasnya nih. Tugasnya kan lumayan cukup berat. Jurnal itu cukup berat itu. Itu itu yang tugas diberikan buku pustika itu cukup berat. Kalau misalnya nggak dikasih waktu agak lebih panjang, kayaknya agak sulit juga kalau misalnya. Jadi gitu ya. Halo, Mas Bambang. Gimana kabarnya? Selamat malam. Malam. Kabarnya gimana Mas Bambang? Alhamdulillah sehat Pak. Sore ini pas ajan Isya. Iya, saya dapat kelasnya pas lagi jam segini. Mau diapain? Saya juga bingung, Mas. Tunggu dulu kali ya. Iya, nunggu azan dulu Pak.
Ajarin Kak, biar tahan. Salah. Ya, udah bisa kita mulai atau belum? Mas Bambang, Mas Vincent? Terserah Pak Dery, Pak. Ini saya lagi hubungin rekan-rekan untuk join. Boleh, boleh. Apa menunggu rekan-rekan dulu? Boleh, Pak. Sebentar saya hubungin lagi. Kayaknya lagi ada kesibukan ya. Sekarang belum akhir bulan. Ya, ya akhir bulan sih, Pak. Akhir bulan itu baru pada gajian, pada seger tuh. Belum, Pak. Baru tanggal 2. Makanya kan saya bilang belum akhir bulan. Berarti kan masih belum pada liburan kan nih. Iya, seharusnya kantong udah kering ini, Mas. Bisa aja itu, Mas. Kantong udah kering duluan. Udah persiapan promak dong, Mas? Mie mah banyak, Pak. Udah Oh, makan. itu banyak. Saya mau nasi garam aja dah. Ya, sesuai di akhir ya. Iya. Tapi kalau misalnya tipikal manajemen kayak gini kan lagi persiapan nih untuk biasanya landing ya. Untuk kayak misalnya ada laporan atau apa nih biasanya nih kalau misalnya pertengahan kayak gini nih.
gitu kan, rapat untuk Biasanya kan ini kan akhir first half ya. Biasanya Mm-mm. banyak mengejar kegiatan yang tertunda di first half gitu tadi. Iya betul. Dan biasanya juga planning untuk next month gitu kan, untuk bulan depan gitu kan. Iya, biasanya second half planningnya mulai dari sekarang. Di Jadi pertengahan antara kayak gini. Iya, iya bulan Juni. Hmm. Tinggal dilihat doang dah tuh dari anggarannya sesuai nggak tuh, kalau nggak sesuai anyep dah. Iya. Apalagi Ada evaluasi juga. iya, apalagi ada resiko baru ya, COVID tahap 2 ya. Tahu deh Oh tuh iya, Pak. tetangga. Aduh, Itu kalau misalnya itu wah, tahu dah. Gak tahu lagi dah tuh. Apakah bisa kekejar atau kagak tuh? ya sebenarnya kan kita udah terbiasa Pak dengan COVID yang sekarang. Kalau Semuanya untuk serba online. kalau misalnya untuk pola kerja ya kayaknya sih udah terbiasa. Tapi kalau misalnya untuk pola anggaran perusahaan itu kayaknya masih kayak nahan napas keluar, nahan napas keluar, gitu kan? Untuk sekarang sih kebijakannya wait and see sih. Nggak bisa predik. Ya dibilang apa ya, mau meminimalisir biaya tapi malah jatuhnya lebih besar. Iya, kadang-kadang begitu. Tahu nih, apakah ada kebijakan baru atau apa ya? Saya kurang paham deh. Pokoknya yang terakhir yang saya tahu sih katanya booster ya, wajib booster ya. Itu wajib booster dan apalagi kalau misalnya keluar kota nih, apalagi manajemen kayak gini nih, apa GA-nya nih, aduh, pasti ekstra nih. Tapi kalau secara global sih udah semacam udah normalisasi sih Pak. Ya, Secara global. normalisasi untuk setiap kegiatan, tapi Jadi, untuk anggaran perusahaan belum normal, Mas. Sebagai iya, akuntan sih. saya paham itu. Soalnya bagaimana ketar-ketir itu, anggaran itu udah kayak ketar-ketir. Ini mau dikeluarin tapi proyeknya segini, terus apa? Target perusahaan yang seharusnya tinggi kurang, pemasukan kurang gitu kan. Terus apalagi Ya, biaya mengasih mengasih target tinggi juga takut nggak kecapai kan ya. iya gitu kan. Fixnya juga gede gitu kan dari SDM ya kan. Gitu. Iya. Apalagi sekarang yang kena imbasnya sekarang malah e-commerce ya. Kalau waktu kemarin kan di pandemi pertama retail. Ya, Nah, sekarang e-commerce ya benar. sekarang e-commerce kan gitu Untuk kan. Pada- Oh, e-commerce kan sebenarnya orang kalau di dunia digital itu terkadang ini gampang bosan ya Pak. Jadi kalau tidak berinovasi secara drastis gitu terus menerus ya pasti orang juga akan bosan dan kebosanan itu akan itulah akibatnya yang sekarang gitu. kalau bosan saya kira sih ya manusia ya nggak ada yang namanya bosan sih sebenarnya sih Mas ya. Kalau bisa dilihat sih. Kenapa saya bilang nggak ada yang bosan? Coba dilihat praktek jual beli masih ada di e-commerce. Di retail pun masih ada gitu. Walaupun retail kemarin jatuh juga masih ada gitu kan. Dibilang bosan sih tidak. Tapi ya itu semua dari kebijakan baru itu dibilang menekankan pada apa ya, sekarang yang ditekan tuh pihak swasta, apalagi kan tingkat pekerja itu kebanyakan dari swasta. Ya oke lah, apa perusahaan negeri ya gitu ya, perusahaan istilahnya BUMN dan segala macam, mereka mah walaupun minus pun juga masih it's okay gitu kan. Nah, adalah biaya namanya suntikan dana dari APBN gitu kan. Ya, waktu kemarin sih ada kebijakan dari Pak siapa? Kementerian, saya agak lupa nih, Pak Airlangga gitu kan, kemarin niatnya kan pengennya agar gitu kan perusahaan BUMN itu tidak lagi dicengkokin lah apa istilahnya, diberikan itulah gitu ya kalau misalnya ada kerugian atau apa gitu kan. Dan ada lagi yang sekarang kebijakan baru yang saya baru kemarin mungkin udah baru-baru fresh bulan ini ya, terkait dengan komisaris ya, perusahaan ketika merugi itu
sekarang ditanggung oleh komisaris. Nah, tuh gimana tuh? Gimana tuh tanggapan kalian tuh? Dan itu juga resikonya cukup besar sih di undang-undang tersebut di tahun 2022 gitu, nomor 24 kalau nggak salah, terkait dengan kerugian yang diberikan atau yang ditanggung akibat dari ruginya perusahaan BUMN, dan itu semua ditanggung komisaris. Dan itu ada sanksinya juga. Itu lebih Bagus sih Pak, agar bisa lebih tanggung jawab. ya dibilang tanggung jawab mereka gimana? Jujur aja tingkat intensitas pekerjaan kalau misalnya dilihat dari strukturnya sih saya jujur aja ya lebih bagus pihak swasta gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk tingkat keamanan dan segala macam perlindungan lebih bagus pihak pemerintah gitu. Kenapa seperti itu? Ya pihak swasta ketika ingin mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah pasti ada namanya biaya-biaya yang cukup dibilang gitu ya. Oke, kita anggap aja seperti ini. Mas melakukan misalnya perpanjangan STNK gitu ya, atau perpanjangan SIM lah dan segala macam ya. Sebenarnya daftar tarif semuanya sudah ada, sudah diberikan. Kita bisa sekarang zaman serba digital, bisa searching, bisa browsing dan segala macam begitu kan ya Mas ya. Dan biaya pun kita sudah tahu nih gitu di internet di segala macam segitu gitu. Tapi ketika kita terjun langsung di lapangan, kita istilahnya membayar mungkin iuran terkait dengan pajak, juga ada estimasi biaya lainnya, mungkin angkot yang sudah kita perhitungkan ternyata lebih dari itu gitu kan. Nah, itulah yang dibilang mungkin namanya pungli ya gitu di Indonesia. Kayak gitu kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu kaget. Bahkan saya pun nggak kaget gitu karena itu bukan rahasia umum lagi di mata publik gitu ya. Di Indonesia itu ya begitu gitu. Ya, itulah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan swasta pun ya harus mengikuti juga sih. Apalagi kebijakan itu kan tergantung dari pemerintah dan swasta pun hanya mengikuti seperti itu. Mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta yang emang diduduki atau dimiliki oleh misalnya MPR atau DPR atau anggota lain ya seperti itu ya, yang punya istilahnya wewenang penuh lah gitu. Saya mungkin kalian pernah dengar ya gitu ya terkait dengan politik adalah bisnis, bisnis adalah politik di Indonesia ya, itu benar sih saya lihat sih. Gitu, seperti itu sih Mas yang menyebabkan ya mungkin gejolaknya resikonya juga yang timbul juga cukup besar dibandingkan dengan mungkin negara-negara luar. Apalagi yang terbaru hari ini mungkin itu ya kurs ya. Nah, kalau kurs mas sebenarnya sudah lama ya yang penekan kurs gitu kan. Gimana nih udah hadir nih? Oh, maaf ya. Tadi saya berbincang sebentar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, menjelang malam sih lebih tepatnya ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih kabar-kabarnya nih untuk manajemen operasional ya? Gitu. Nih yang hadir gimana nih kabarnya? Halo. Baik, Pak. Oke ya. Baik, Pak. Oke. Tadi sebenarnya ada tadi Mbak siapa tadi? Kok keluar ya? Nggak ada orangnya. Ya tadi ada Mbak itu, Mbak siapa saya lupa gitu ya. Nah, sebenarnya saya tadi udah jelaskan ya tadi cuma satu orang sih. Saya jelaskan kembali ya, saya jelaskan ulang ya. Ini Vicon terakhir gitu ya. Jadi minggu depan nggak ada Vicon lagi sampai ujian UAS. Nah, ujian UAS-nya yang sudah saya kasih itu terkait dengan mungkin detail tugasnya ya. Nah, itu kelompoknya tolong dikonfirmasi terkait dengan nama dan kelompok dan judulnya ya, judul masing-masing kelompok yang nanti akan dipresentasikan di UAS. Dan kenapa saya bilang ini Vicon terakhir, kalian masih ada jeda waktu mungkin 2-3 minggu ya. Nah, itu kalian kerjakan jurnal kalian sampai clear dan presentasi atau PowerPoint gitu ya. Itu saya bilang jurnal itu yang paling sulit saya bilang sih menurut saya sendiri, tapi nggak tahu menurut kalian ya gitu ya. Kenapa saya bilang paling sulit? Pertama mungkin nyari daftar historis, nyari gap-nya dan segala macam ya gitu kan ya, dan segala macam sampai akhirnya jadi, itu menjadi poin utama sih. Nah, itu kalian manfaatkan waktu, tolong manfaatkan sebaik-baiknya dalam 2 minggu atau 3 minggu terakhir. Dan untuk ujian UAS saya harapkan kalian bisa hadir dan bisa melakukan presentasi per kelompok ya, walaupun nggak ada. Tapi ya saya berharap sih satu kelompok itu
misalnya ada 6 kelompok, nah 6-6-nya hadir gitu, walaupun ada beberapa yang mungkin kagak hadir karena mungkin, mohon maaf, karena ada kecelakaan atau jaringan dan segala macam gitu ya. Nah, itu kalian sebagai perwakilan aja seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya nanti insya Allah saya akan menghadirkan mungkin kepala BPM ya, gitu ya, terus juga prodi akuntansi. Ya kalau misalnya mungkin Pak Wahyu ada waktu, mungkin nanti saya ajak gitu untuk bisa ngeliat kalian dalam presentasi. Ya, seperti itu. Eh, untuk eh, untuk yang saya ucapkan, kira-kira ada pertanyaan dari kalian atau enggak? Ada pertanyaan nggak nih terkait dengan pemenuhan nanti tugas kalian sampai akhir, terus juga ujian kalian, gitu. Ada pertanyaan nggak nih? Halo? Kalau sejauh ini sih masih jelas sih Pak, untuk dari tugasnya kan cuma sekedar buat jurnal aja ya kemarin sama PowerPoint gitu kan Pak ya. Betul. Tapi kalau jika ada penambahan dan lain-lain, mohon disampaikan juga gitu Pak. Soalnya minggu kemarin saya nggak ikut sih, cuman dari diskusi kelompok yang kita punya ya insya Allah sih jelas sih Pak arahannya kemana gitu. Ya, jadi kan kemarin awalnya kan tugas tersebut kan awalnya tugas pupus ya, atau dosen sebelumnya, pengajar sebelumnya terkait dengan jurnal tersebut. Makanya saya tambahkan dan makanya saya berikan sebuah detail yang istilahnya agar memperjelaskan loh, ini loh yang akan kalian kerjakan terkait dengan jurnal tersebut dan pemenuhan dari ujian UAS. Kenapa saya pisahkan, itu sudah dikelompokkan sih masing-masing sih gitu ya. Kalau misalnya bingung, mungkin kalian bisa nonton video Vicon sebelumnya ya terkait dengan kenapa ada UAS melakukan presentasi seperti itu ya. Dan untuk tema, nah kan kemarin dari teman kalian ada satu yang baru konfirm ke saya ya terkait dengan kelompok gitu ya. Dia istilahnya memberikan, Pak, ini bahwa ini kelompok saya Pak gitu ya. Tapi saya kembalikan lagi, karena kenapa saya kembalikan lagi? Saya pengennya kalian dalam satu format udah ada nama kalian, nama ketuanya dan nama temanya gitu. Jadi sudah masuk tuh 1 sampai mungkin 6 sampai 7 kelompok ya. Gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Takut-takutnya gitu ya. Yang pertama adalah untuk mengurangi minimalisir namanya kesamaan judul ya, itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah ada konfirmasi ke saya gitu. Satu orang, Pak saya belum dapat kelompok. Nah, itu tolong dikonfirmasikan lagi kepada kawan-kawan kalian yang belum dapat kelompok. Tolong dimasukkan ke kelompok mana yang istilahnya belum full gitu. Jadi kalian masih punya ada waktulah gitu ya, gitu waktu yang kalian bisa manfaatkan untuk konfirmasi ke teman-teman kalian. Ya mungkin gimana ya? Saya dan kalian itu kan kalian mungkin punya tim, istilahnya punya grup gitu ya, grup WhatsApp sendiri, grup istilahnya grup apa sih? Manajemen operasional gitu ya, operasional 2 gitu. Nah, tolong konfirmasi terkait dengan nama timnya gitu. Ada nggak yang belum? Kalau misalnya yang belum nih mau masuk kemana gitu. Dan yang masuk nih, tolong dijelaskan apa sih maksudnya gitu. Maksudnya kita akan ngambil tema ini loh, kelompoknya ini bisa bantu di bagian ini dan segala macamnya. Karena saya bilang itu karena ini berpengaruh pada nilai kalian gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Halo? Tes. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke materi kali ya. Lebih singkat gitu ya. Mungkin lebih cepat lebih baik kali ya. Kenapa saya bilang gitu ya? Mungkin ya karena kalau misal materi mungkin sudah dibagikan, kalian sudah paham, mungkin bisa selesai dengan cepat seperti itu. Karena kan pemenuhannya kan kalian, saya harap sih nggak terlalu apa ya diberatkan gitu ya ketika di kuliah malam. Apalagi sebenarnya tadi ada webinar gitu kan dari Unsia juga terkait dengan halal ki gitu ya. Gitu. Takutnya bentrok atau kalian mau ikut halal ki dan segala macamnya. Oke, tadi dulu saya chat dulu. Mungkin yang sudah baca ya nggak masalah, yang belum baca atau ini bisa dengarkan ya. Kenapa saya belum bisa dengarkan? Karena kan agak sedikit berbeda ya antara yang ini, mungkin ada tambahan-tambahan dan segala macam gitu kan. Tadi. Oke, saya akan bahas langsung aja ya.
Ini salah satu materi sesi ke-13 manajemen proyek yang dibuat oleh Bu Siti Nurhasana gitu ya. Nah, mungkin saya akan jelaskan. Ini agak berpengaruh terkait dengan yang tadi dijelaskan tadi ya, yang tadi kita bahas itu. Ini pengaruh banget nih terkait dengan manajemen gitu ya. Sebenarnya manajemen proyek ini nggak semuanya itu berkaitan dengan proyek gitu. Semuanya bisa di luar proyek karena intensitasnya banyak gitu. Oke ya, saya lanjut. Kok nggak mau ya? Agak tambah ya. Ini tujuan pembelajarannya, mungkin sekalian Anda baca terkait dengan manajemen proyek. Nah, di sini manajemen proyek, suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Teknik ini berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin pembangunan gedung, pembukaan kantor, mohon maaf, atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, di sini terkait dengan waktu dan biaya proyek. Pak, tadi Bapak jelaskan manajemen proyek itu tidak selamanya itu terkaitan dengan hal tersebut. Ya, betul. Kenapa saya bilang hal tersebut? Nanti saya akan jelaskan di beberapa poin-poin tertentu. Nah, misalnya terkait dengan tujuan manajemen proyek, misalnya menyelesaikan tepat waktu. Contoh kalian lagi melakukan tugas yang saya berikan gitu ya, ketepatan waktu juga termasuk kan, gitu kan, seperti itu. Itu hal dasar yang dibilang bahwa proyek itu tidak selamanya itu berkaitan dengan suatu hal yang istilahnya bersifat hierarki atau yang bersifat swasta gitu ya, yang istilahnya membangun untuk menghasilkan sebuah output dan menghasilkan sebuah profit gitu ya, atau laba gitu ya. Oke, mungkin nama lainnya di zaman sekarang namanya cuan gitu ya, seperti itu. Nah, penyelesaian waktu tersebut gitu ya, itu juga halnya terkait dengan misalnya berdasarkan dari tim work dari kalian masing-masing gitu ya, apakah sesuai dengan dari seberapa besar dia itu menyelesaikan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu misalnya tugas dan segala macam, atau bisa dalam hal politik mungkin terkait dengan target pencapaian untuk beberapa wilayah gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengelola risiko gitu. Di sini dijelaskan bahwa dalam membangun sebuah proyek pasti tidak lepas dari trial and error. Ketika penyelesaian proses yang dijalani dari sebuah proyek, tentu ketika Anda salah satu atau lalai mengerjakan pasti akan mengganggu setiap pekerjaan. Nah, ini sama juga dengan tugas kalian gitu ya. Misalnya dalam satu tim terdiri dari 10 orang. 10 orang tersebut mungkin saling mengandalkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini banyak nih. Apalagi beberapa ada mahasiswa yang sering konfirmasi terhadap saya gitu ya, Pak, bahwa misalnya temannya molor atau apa ya, malas atau segala macam, atau tidak mau hadir gitu ya, atau sengaja tidak hadir gitu ya. Ya mungkin ada keperluan atau apalah, seperti itu. Saya nggak tahu lah gitu, seperti itu, ini sama gitu ya. Ini mohon maaf saya agak banding-bandingkan dengan yang ini karena ya emang sebenarnya manajemen proyek ini intensitasnya luas seperti itu. Nah, di sini mengelola tim. Ketika menjalankan sebuah proyek gitu ya, kualitas sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan dalam melakukan proyek tersebut. Peran manajemen proyek adalah menggerakkan setiap anggota gitu ya, dalam tujuan agar dapat melakukan peran dengan baik dan memiliki kemampuan untuk mengelola sebuah proyek yang dikerjakan. Nah, ini sangat penting. Apalagi kan sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya gitu ya, ada beberapa namanya divisi atau divisi dari departemennya masing-masing. Gimana kalau misalnya departemen itu istilahnya memiliki kendala, apalagi yang tadi mungkin yang saya lagi misalnya bicarakan dengan Mas Bambang gitu ya, terkait dengan manajemen ya gitu kan. Sekarang lagi masa-masanya ya istilahnya mengerjakan sebuah yang mungkin proyek yang tertunda, terus ada juga planningnya, dan juga ada terkait dengan namanya budgeter gitu ya, atau terkait dengan arus kas yang terganggu akibat beberapa proyek, atau terkait dengan risiko yang misalnya penyakit dan segala macamnya gitu kan. Nah, itu juga salah satunya seperti itu. Yang keempat adalah membuat perencanaan yang tepat gitu ya. Dalam melakukan sebuah proyek, setiap manajemen proyek pasti akan mengarahkan pada perencanaan yang baik dan tepat. Perencanaan yang dimaksud adalah melakukan sebuah pekerjaan mencakup seluruh proses awal hingga akhir, dan memaksimalkan kualitas dan kapabilitas sehingga setiap perencana yang sudah dirancang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini namanya planningnya harus sesuai gitu ya. Nah, di sini mungkin apa ya? Mungkin kalian tahu ya, planning, organizing, controlling, dan segala macam ya gitu ya. Nah, itu adalah satu cara yang digunakan dalam hal untuk melakukan bagaimana proyek itu dapat maksimal seperti itu. Yang kelima adalah menjaga anggaran. Nah, ini nih yang mungkin di zaman-zaman sekarang menjaga anggaran agak cukup sulit gitu ya. Anggaran merupakan kunci untuk membuat sebuah proyek dalam mengkaji setiap anggaran. Karena di situ hal yang penting gitu ya.
dalam sebuah perusahaan gitu ya. Ketika ada sebuah proyek yang istilahnya mungkin dari pihak proyek gitu ya, sangat istilahnya estimasinya cukup wah gitu dan emang sangat berpotensial bagi perusahaan, itu bisa saja diambil, namun ya pasti ada namanya risiko yang akan mungkin didapat mungkin dalam waktu yang tertentu atau terbatas, atau juga mungkin yang istilahnya karakteristik dalam pemenuhan itu cukup sulit atau segala macam. Nah, inilah anggaran yang mungkin bahkan perusahaan-perusahaan yang sedang jalan pun gitu ya, bahkan perusahaan-perusahaan yang go public pun dalam menjaga anggarannya pun juga agak cukup sulit. Karena apa? Agak juga sulit karena ada beberapa komponen gimana gitu ya, yang mungkin perusahaan go public itu punya istilahnya ya apa ya, ada orang-orang istilahnya yang pemegang kendali, dalam hal ini adalah investor yang dominan ya gitu ya, yang mungkin akan masuk ke dalam private itu commons gitu ya, atau istilahnya mungkin saham preference yang dimiliki karena ada pihak pengendali yang istilah cukup besar gitu ya, sehingga beberapa kebijakan yang seharusnya dapat ditimbulkan bermanfaat untuk perusahaan jadi agak terkendala mungkin karena ada kebijakan tertentu yang dianggap menurut dia lebih potensial, itu juga berpengaruh gitu ya. Dan juga ada beberapa yang mungkin karena hal pemenuhan misalnya kayak pandemi gitu ya, anggarannya tersebut berkurang dan mungkin takutnya nanti pembagian dividen berkurang dan segala macamnya. Nah, itu beberapa proses atau kendala-kendala yang istilahnya cukup gitu ya menjadi suatu yang wah dalam hal manajemen sebuah anggaran itu sendiri gitu. Nah, ini fungsi ini biasanya ditangani oleh manajemen accounting ini atau manajemen keuangan seperti itu. Nah, apalagi beberapa pengkajian yang mungkin yang sekarang agak yang kalau misalnya perusahaan-perusahaan proyek terkait dengan tambang batu bara pembangunan yang lagi mungkin digencatan dalam tahun ini ya pajaknya gitu ya. Nah, ini juga termasuk nih gitu. Agak kaget juga beberapa ada tarif-tarif baru yang mengenai anggaran ini yang seharusnya mungkin anggarannya mungkin 0,1% sekarang naik gitu kan, ini kan cukup besar ya. Mungkin kalau misalnya dalam satuan item itu mungkin cukup murah, namun kalau misalnya lebih dari beberapa item kan cukup besar gitu. Nah, ini juga pengaruh nih seperti itu. Selanjutnya adalah sasaran utama dalam manajemen proyek yang dapat dikategorikan beberapa hal sebagai berikut nih. Pengembangan adalah penyelesaian sebuah proyek dalam budget yang ditentukan dalam jangka waktu panjang, ya jangka waktu tertentu lebih tepatnya seperti itu ya, dengan kualitas misalnya spesifik teknis yang telah dirumuskan. Terus juga bagi kontraktor yang bonafit, yaitu membangun atau reputasinya gitu ya, dengan kualitas pekerjaannya dapat dipertahankan. Terus juga menciptakan organisasi di kantor pusat maupun lapangan yang manajemennya berbasis pekerjaan proyek secara kelompok. Selanjutnya dalam menciptakan iklim kinerja yang mendukung baik dari segi sarana, kondisi, keselamatan kerja, juga komunikasi yang ditimbulkan gitu. Yang terakhir adalah menjaga keselarasan hubungan sesama, sehingga dalam orang atau bekerja didorong dalam sesuatu hal agar lebih baik lagi, terus juga mempunyai kemampuan dan keahlian seperti itu. Nah, ini kurang lebih ya, gitu. Yang tadi saya bilang ya, planning, organizing, controlling gitu ya. Ini dia perencanaan gitu kan, ada beberapa perumusan yang dilakukan, ada tujuannya, juga ada peramalannya, di segala macamnya. Yang kemarin kalian buat itu yang terkait dengan struktur atau arus gitu ya. Nah, itu kan untuk meminimalisasi biaya, itu kan pasti ada planningnya gitu kan. Terus juga harus dikontrol gitu ya. Nah, itu juga penting. Nah, ini kayak perencanaan proyek gitu ya, untuk menjaga sebuah proyek yang lebih misalnya lebih efektif juga ya, terus ekonomi juga efisien, dan paling penting sih berkualitas gitu ya. Karena kan ada apa ya, ada amanat yang harus ditahan gitu ya, misalnya agar kualitasnya tetap baik gitu ya di mata klien gitu terkait dengan proyek tersebut seperti itu. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Nah, ini beberapa kayak identifikasinya nih seperti itu, kayak pekerjaan definisi terkait dengan sasaran atau waktu target, terus juga unit dari organisasi, terus pekerjaan terjadi kompleks, tugas kompleksnya atau penerapan khususnya, terus juga dari proyek, dari hal pentingnya gitu ya, itu juga beberapa dari semua lini organisasi gitu. Nah, untuk organisasi proyek dipimpin oleh beberapa manajemen proyek yang mengkoordinasi kegiatan proyek dari departemen lain. Nah, di sini kayak seluruh kegiatan proyek selesai sesuai budget, proyek memenuhi sasaran kualitas, tenaga, kinerja proyek terhadap motivasi arahan informasi. Nah, ini penjadwalan proyek yang misalnya menunjuk hubungan jam kerja lainnya, terus juga mengidentifikasi hubungan gitu ya, juga menunjukkan perkiraan biaya gitu dan waktu realistis dan pengembangan tenaga kerja, uang dan sumber daya. Terus untuk pengendalian proyeknya lebih karena pengawasan yang ketat gitu ya, sebenarnya gitu.
Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya di sini banyak nih, apalagi kalau misalnya dilihat terkait dengan manajemen proyek yang kita bahas hari ini, sebenarnya ini pasti ada ujung-ujungnya nanti ada perlu namanya pengendalian internal ya. Mungkin di perusahaan itu ada namanya SPI ya, atau internal audit gitu ya, atau juga mungkin perusahaan membutuhkan pihak luar gitu ya, karena membutuhkan pihak yang independen ya, yang tidak memihak satu dengan yang lainnya, makanya butuh external audit itu juga begitu ya. Saya pernah masuk ke sebuah seminar di mana dalam hal ketepatan waktu, terus terkait dengan manajemen proyek dan segala macamnya gitu ya. Semua manajemen ini sebenarnya terkait dengan waktu, terus juga kinerja dan hal lainnya gitu ya. Ternyata yang paling sulit itu adalah memanajemen manusia atau sumber daya manusia gitu ya. Gitu. Kenapa hal tersebut bisa dijelaskan terkait dengan karena manusia itu memiliki akal yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin yang kalian tahu dalam satu tim itu tidak mungkin namanya adanya Slack ya. Sebenarnya tetap aja ada Slack. Kita belajar dari beberapa mungkin dari pelawak gitu ya, mungkin dari Pak Indro gitu ya, dulu pernah gitu dia menceritakan tentang timnya gitu ya, pernah mungkin ada istilahnya bentrokan dan segala macam. Jangankan dari warkop gitu ya atau pelawak ya gitu ya. Kita belajar juga dari beberapa misalnya dari pihak politik gitu ya. Itu juga sama gitu ya. Antara padahal satu partai gitu ya. Terus bentrok satu dengan yang lainnya gitu. Oke, kita nggak bahas terkait dengan namanya ya. Mungkin kalian sudah paham ya. Akhirnya diusir dari partai tersebut dan pindah gitu ya. Seperti itu. Itu pun seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu adalah menjaga sumber daya manusianya gitu ya. Ketika sumber daya manusianya itu sudah terbentuk, itu akan lebih optimal lagi seperti itu. Bahkan dari segi akuntansinya pun gitu ya. Dari segi akuntansi saya akan jelaskan sedikit dari segi akuntansi. Manajemen proyek ini adalah suatu sarana bagi akuntansi bahwa pihaknya gitu ya terkait dengan istilahnya arus kas itu lebih fleksibel gitu terkait dengan hal tersebut, dan tujuannya agar penting dalam hal pemenuhan, apalagi dalam hal penentuan arus yang istilahnya dalam mengidentifikasi ketika ada kejanggalan terkait dengan laporan dan penagihan itu lebih kompleks gitu ya, dan sangat sangat dibutuhkan di dalam akuntansi karena ini adalah planning yang nantinya akan dimanfaatkan untuk data history gitu ya, nantinya mungkin sebagai sarana gitu ya, ketika mungkin di tahun berikutnya bisa digunakan kembali atau bisa di remake gitu ya, atau bisa di switch lah, atau beberapa yang mungkin di-combine gitu seperti itu. Nah, ini yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk terkait dengan manajemen proyek dari sumber daya itunya ya, sumber daya materialnya ya kan, itu bisa dilihat dari beberapa aset-asetnya gitu. Aset-asetnya apakah bisa dikembangkan atau tidak, atau juga biayanya atau beban-bebannya apakah bisa dikurangkan atau bisa diminimalisir, atau bisa juga beban-beban tersebut bisa menimbulkan beban-beban lain yang istilahnya dapat mempengaruhi dari pihak laporan seperti itu. Atau dari sumber daya manusianya. Lupa pihak manajemen kan terkait dengan sumber daya manusia, it's okay gitu. Pihak akuntansinya apa hubungannya Pak terkait dengan manajemen proyek? Oke, saya akan jelaskan dari pihak akuntansinya ya gitu ya, terkait dengan manajemen proyek gitu ya. Sebenarnya dalam manajemen proyek dari segi sumber daya manusia terkait dengan laporan keuangan itu cukup ada gitu ya. Ada namanya capital intelligence gitu, itu masuk terkait dengan modal, walaupun di laporan keuangan itu tidak diidentifikasinya karena terkait dengan pemenuhan gitu ya, dan taraf itu atau nominalnya itu agak sulit untuk dikendalikan karena mungkin ada beberapa penelitian bisa mengkategorikan dari sumber daya manusianya terkait dengan laporan keuangan itu dilihat dari sumber gajinya, atau juga yang kedua adalah terkait dengan pemenuhan dari EQ-nya gitu ya. Gitu ya. Kalau IQ kan katanya melalui psikotes gitu. Nah, kalau psikotes luar negeri mungkin dia lebih independen gitu ya. Tapi kalau psikotes di Indonesia jangan harap independen gitu ya. Saya pernah lihat dan saya pernah istilahnya pernah terjun di dalam dunia perusahaan ya seperti itu. Ya, terus bagaimana terkait dengan hal tersebut di dalam hal capital intelligence gitu ya, terkait dengan modal yang istilahnya akan dilaporkan dalam sebuah entitas gitu ya, di dalam sebuah laporan itu sangat penting gitu ya. Apalagi manajemen proyek ini berpengaruh pada perusahaan gitu. Pihak entitas tersebut berpengaruh pada fixed asset ataupun fixed expense gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena sumber daya manusia itu ya udah pastilah
beban yang ditimbulkan perusahaan gitu ya. Loh kok ditimbulkan sebagai beban, Pak? Kan dia memiliki manfaat gitu ya, Pak. Gitu ya. Seperti itu. Oke, sebagai manfaat, iya, betul, seperti manfaat gitu ya. Sumber daya manusia yang istilahnya memiliki tingkat istilahnya pemenuhan yang dapat istilahnya mencapai target-target perusahaan akan bermanfaat gitu. Dan gimana pun yang apapun apapun masalahnya, apapun konklusinya tetap seperti itu gitu, memiliki manfaat. Sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan itu memiliki manfaat, namun ada namanya biaya-biaya yang ditimbulkan seperti gitu ya kan, beban gaji kan adalah suatu yang fixed asset ya. Oke lah, sebagian perusahaan gede mungkin nggak terlalu komplement gitu ya, tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil misalnya kayak UMKM apalagi perusahaan-perusahaan yang mikro istilahnya CV dan segala macam, kegiatan atau istilahnya terkait dengan pemenuhan karyawan itu cukup besar gitu. Apalagi misalnya yang paling besar itu adalah perusahaan makanan, maaf, food and beverage gitu ya. Ya, atau istilahnya perusahaan-perusahaan yang mengolah di bidang makanan gitu ya. Karena dia harus tetap membiayai. Dan mungkin yang di masa pandemi itu terkait dengan retail, retail itu pemenuhan orangnya itu cukup besar gitu ya. Karena orang tersebut sebagai sarana gitu. Misalnya dalam hal pemenuhan untuk menjaga kualitas produk gitu ya. Istilahnya menjaga barang tersebut gitu ya. Apalagi kan retail itu kan biasanya dia yang dimiliki adalah yang dijual itu space gitu kan. Dia kan harus menjaga barang-barangnya tuh, barang-barang yang terkait dengan produk-produk tersebut, misalnya kayak makanan, biskuit, minuman, air mineral, segala macam ya. Itu kan butuh sumber daya yang lebih gitu ya. Dan itu cukup besar gitu. Nah, itu sarana yang penting di mana manajemen proyek hal ini dalam hal mungkin lebih ke arah manajemennya ya gitu ya, tapi itu sama gitu, sama-sama berkesinambungan, sama-sama saling berpengaruh, sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kenapa hal tersebut? Karena pemenuhan perusahaan itu tujuannya penting, yaitu tetap yaitu untuk mengikuti agar perusahaan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya mencapai goal tertentu dalam 1 tahun ataupun beberapa tahun terakhir seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup rendah juga ya materinya ya. Ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan nggak terkait dengan materi hari ini? Kalau nggak ada pertanyaan, gini, bagaimana kalau misalnya saya bertanya seperti ini? Beberapa audit internal terkait, audit internal, audit eksternal gini. Audit eksternal pernah memiliki masalah seperti ini. Ketika mereka mencari sebuah bukti, sebuah laporan gitu ya, mereka membutuhkan namanya gitu ya, orang-orang gitu ya, yang istilahnya fokus di dalam bidang tertentu yang istilahnya dalam mungkin dalam hal pemenuhan laporan atau logistik atau segala macam ya kan, namanya segi wawancara gitu, atau dalam hal tersebut untuk mengidentifikasi kemana arah tujuan bahwa program tersebut apakah sudah sesuai dengan mungkin standar operasional prosedur perusahaannya atau belum seperti itu, ataupun pihak-pihak kendalinya di luar dari jangkauan atau juga anggaran-anggaran yang di luar dari jangkauan gitu ya. Nah, audit eksternal ini biasanya sangat dramatis ketika gitu ya, ini sebenarnya resiko bawaannya di proses eksternal audit ya, karena gitu ya, eksternal audit kan membutuhkan suatu opini-opini dari beberapa karyawan yang di dalam konteksnya adalah hal tersebut yang mengerjakan ya agar pemenuhan laporan itu selesai dengan istilahnya sesuai gitu ya, yang diinginkan oleh pihak manajemen gitu ya, atau istilahnya pemilik perusahaan. Yang jadi kendala adalah ketika mungkin karyawan tersebut gitu ya, mungkin dalam 1 tahun ternyata kita membutuhkan eksternal itu membutuhkan pendapatnya, membutuhkan istilahnya buktinya gitu, dan mungkin 1 tahun tersebut plus karyawan tersebut ternyata resign gitu. Itu sebenarnya sebuah kendala yang mungkin pihak eksternal pun akhirnya menjadi sulit untuk mendapatkan sebuah laporan. Apalagi beberapa karyawan istilahnya enggan untuk membuka terkait dengan laporan-laporan yang misalnya terjadi, ada beberapa yang mungkin dia resign karena ada masalah khusus atau terkait dengan pemenuhan atau sengaja deportasi ataupun dipindahkan ke perusahaan lain gitu ya, yang tujuannya untuk istilahnya mengabsurdkan sebuah bukti. Nah, itu sebenarnya kendala-kendala yang cukup gitu ya. Nah, ini sebenarnya sarana observasi dari pihak manajemen itu sendiri, apakah manajemen itu independen atau enggak, seperti itu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan go public itu, makanya dia
selalu membaca laporan terkait dengan hal tersebut, apalagi dengan daya saing laporan tersebut ya dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis untuk sebagai sarana perbandingan agar perusahaan tersebut lebih kompatibel lagi gitu ya. Dan juga gitu agar pihak-pihak istilahnya investor gitu juga lebih percaya terkait dengan hal tersebut dalam pemenuhan kompleksnya terkait dengan laporan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian lihat laporan keuangan yang kemarin saya jelaskan di subbab sebelumnya ya, gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya ada beberapa indikator misalnya dari sumber daya manusianya gitu. Sumber daya manusianya itu biasanya tergolong mungkin jumlahnya gitu kan. Oke, dalam satu perusahaan terdiri dari mungkin dalam satu wilayah ya 1 sampai kurang lebih 100 orang gitu ya. Nah, 100 orang itu kan ada manajemen, terus juga ada auditor internal, terus juga ada akunting, terus juga ada keuangan, ada teks dan segala macam ya gitu ya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan hal tersebut, mungkin terkait dengan jangka waktu mereka tetap bertahan di sana gitu. Semakin lama jangka waktunya, maka semakin mudah buat pihak eksternal untuk dapat mengendalikan sebuah perusahaan terkait dengan hal laporan keuangan. Namun kalau misalnya sumber dayanya itu misalnya hari ini dia masuk nih, istilahnya dia karyawan baru masuk gitu ya, membackup yang lama, terus dia hanya bertahan mungkin 1 tahun, terus dia resign gitu, terus dia datang lagi baru lagi, terus di backup 2 tahun, terus resign lagi. Nah, itu kan sebagai pertanyaan dari pihak eksternal audit ya, ini kenapa gitu kan. Dan untuk dikonfirmasi pun biasanya kan agak sulit gitu ya. Mungkin karena pemenuhan nomor handphonenya pindah atau hilang atau segala macam atau sengaja disimpan gitu. Nah, itu kan agak sulit. Nah, ini yang menjadi kendala dari pihak eksternal agar pembuatan laporan agar di pihak eksternal itu kan tujuannya kan agar lebih independen gitu ya dan lebih luas gitu ya agar bahwa investor tahu nih ini terkait dengan pemenuhan. Nah, ini laporan yang sebelumnya gitu ya sebelumnya di publish tanpa menggunakan eksternal audit gitu dengan yang menggunakan yang tidak menggunakan dan yang menggunakan eksternal auditnya agak sedikit berbeda seperti itu. Itu sebagai kendala awal sih. Nah, itu adalah manajemen resiko yang mungkin dikeluhkan gitu ya, sebenarnya seperti itu. Bahkan investor pun kadang-kadang juga berpikir seperti itu. Nah, dari segi ini dia juga melihat gitu, apakah sumber dayanya itu memenuhi dengan target yang mereka inginkan. Kok kenapa seperti itu, Pak? Gitu ya. Oke, kita lihat lagi seperti ini. Manajemennya terkait dengan hal tersebut, pemenuhannya mungkin kita lihat dari mungkin Microsoft ya. Microsoft lebih ketekankan bahwa misalnya manajernya itu orang India gitu kan. Orang India yang memiliki spesifik yang gitu ya. Ya walaupun beberapa dulu ya mungkin hanya beberapa ya mungkin kayak misalnya Apple dan itu dan mereka tuh belajar dari mereka bahwa orang India itu mampu gitu kan. Jadi dia merekrut gitu kan dan punya motivasi tinggi. Nah, itu dilihat dari segitu gitu kan. Bahkan Yahoo pun akhirnya jatuh gitu kan. Dalam hal ini kan Yahoo itu istilahnya tidak memenuhi gitu ya, istilah bukan tidak memenuhi sih, manajemennya tidak mau berkembang gitu ya, istilahnya tidak mau mencoba sesuatu hal-hal yang baru gitu ya, yang istilahnya dapat meningkatkan perusahaan agar lebih baik seperti itu. Jadi kebutuhan dari sumber daya manusia itu cukup penting seperti itu. Jadi jangan meremehkan. Mungkin kalian pernah mendengarkan suatu quote ya, jangan remehkan suatu hal yang istilahnya belum pasti gitu ya. Mungkin teman kalian yang dulunya nggak punya apa-apa ternyata di masa depan dia mempunyai prospek yang tinggi dan segala macamnya. Ya itu mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya sumber daya manusia itu tergantung dari pihak dari interpersonalnya atau dirinya masing-masing gitu ya. Jadi ya manajemen yang paling sulit itu ya tentu saja manajemen terkait dengan sumber daya manusia gitu. Kalau misalnya manajemen waktu masih ada fit and back gitu ya. Dan kalau misalnya walaupun walaupun Pak bukannya karyawan itu bisa kita minimalisir resiko Pak terkait dengan hal tersebut gitu ya. Mungkin kita kasih punishment ataupun reward gitu ya terkait dengan hal tersebut. Ya it's okay gitu. Tapi kita nggak tahu dia ke depannya misalnya gimana gitu ya. Gitu. Mungkin kalau yang dikasih punishment mungkin ada beberapa pemikiran ketika dikasih punishment dia mempunyai kira-kira saya punya salah seperti ini, saya harus berkembang gitu ya. Terus kita salah-salahnya itu harus diperbaiki seperti apa gitu kan kita nggak tahu pemikiran seseorang. Ada juga yang mungkin sebaliknya seperti itu. Itu tergantung lagi dari leader masing-masing. Biasanya sih leader itu adalah sangat penting. Pak bisa juga dikasih reward misalnya refreshing gitu ya, it's okay nggak masalah gitu. Tetap aja gitu kan. Bahkan ada beberapa jurnal yang saya agak cukup kaget juga sih terkait dengan hal tersebut ya.
biasanya karyawan pihak menengah ke bawah itu gimana ya? Tadi dulu, saya ingat-ingat dulu jurnalnya. Oh ya, perusahaan yang sukses gitu ya, biasanya gitu karyawan di pihak menengah ke bawah gitu ya, sering menjelek-jelekan atasannya. Itu agak cukup kaget juga gitu terkait dengan hal tersebut. Itu jurnalnya benar-benar fix dan itu beberapa itu sumbernya emang dari luar gitu, perusahaan-perusahaan luar gitu ya. Jadi ya walaupun istilahnya mereka menjelek-jelekan atasan, tapi dia memiliki performa yang bagus seperti itu. Nah, saya berharapnya sih di Indonesia ini masih ada performa seperti itu gitu. Tujuannya bukan tujuan untuk pribadi masing-masing, tapi tujuannya untuk perusahaan. Namun saya nggak tahu nih beberapa yang saya lihat sih ada namanya. Saya juga agak kaget ada namanya politik dinasti perusahaan gitu di Indonesia, itu dipublish sama seorang Indonesia gitu kan. Nah itu saya nggak tahu tuh ke depannya gimana. Saya sih cuma beberapa baca dari jurnal luar gitu. Tapi katanya dampaknya lebih buruk, bukan menambah performa perusahaan, malah menjatuhkan performa perusahaan. Nah itu dia, saya takutnya seperti itu. Ya saya harap sih ke depannya mungkin beberapa perusahaan itu lebih istilahnya lebih independen lagi dari segi hal pemenuhan sumber daya manusia yang lebih unggul. Kenapa saya bilang sumber daya manusia harus lebih unggul? Karena daya saing kita bukan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan terkait dengan tugas? Ada pertanyaan Mbak Merlin? Enggak, cukup. Atau ada yang tanya terkait dengan tugas? Nggak ada yang tanya. Boleh Pak, saya tanya Pak kalau boleh. Iya boleh. Ya, mengenai tugas ini Pak, kan kelompok kami itu ada bikin jurnal yang lalu itu, bikin tugas yang lalu itu kan perusahaannya itu belum sampai 5 tahun. Nah, sementara tugas sekarang itu kan 5 tahun ke belakang Pak ya. Gimana untuk mensiasati itu? Atau ganti tugasnya atau gimana lagi? Sebenarnya sih untuk masalah tahun itu sih sebenarnya nggak masalah Mas Bejo ya. Jadi Iya, gini nih, untuk tahun itu sebenarnya sih konteksnya nggak masalah, hanya ditambahkan aja terkait dengan hal tersebut. Pak, kan ini kan akan pengaruh Pak terkait dengan mungkin dari data statistiknya gitu ya. Karena dilihat dari metode observasinya gitu, dari laporan gitu, kayaknya sih nggak terlalu signifikan gitu ya. Gitu. Jadi masih ada pengaruhnya gitu. Nah, terkait dengan ini apakah perlu dirubah atau tidak? Sepertinya sih tidak usah gitu. Karena kenapa saya bilang tidak usah? Karena perusahaannya itu masih satu perusahaan yang sama, kecuali ketika perusahaan tersebut misalnya perusahaan manufaktur, Pak. Saya kan ngambil perusahaan manufaktur, Pak, gitu ya. Jadi saya ngambil 10 perusahaan gitu. Kok 10 ya? Kok nggak salah ada lebih dari 100 deh di bursa. Nah, itu kan lumayan, Pak, banyak, Pak. Gitu kan. Ya, kan kemarin saya bilang gitu ya terkait hal tersebut yang mungkin Mas Vincent ya apa ya yang terkait dengan Samsung ya. Nah itu jadi satu perusahaan aja yang mesti kalian komplementer atau istilahnya kalian fokuskan. Jadi nggak terlalu memberatkan kalian seperti itu. Jadi seperti itu Mas Bejo. Kalau misalnya 100 perusahaan mungkin terkait dengan perusahaan manufaktur, it's okay sih. Saya bilang 3 tahun pun nggak masalah. Kenapa saya bilang gitu? 100 perusahaan gitu ya, itu cukup besar gitu, cukup banyak gitu. Tapi kalau misalnya cuma satu perusahaan diposisikan gitu kan, itu baru gitu harus 5 tahun gitu. Gitu. Seperti itu Mas Bejo. Jadi kalau misalnya emang terkait dengan konteksnya perusahaannya cukup atau istilahnya sampelnya banyak, nah itu nggak masalah Mas Bejo. Seperti itu Mas Bejo. Ada pertanyaan lagi nggak Mas Bejo? Ya, yang jadi masalah itu kemarin tuh yang kami buat untuk pemenuhan tugas itu UMKM Pak. Kemarin siapa ya yang nanya UMKM ya? Mbak siapa ya? Saya agak itu Pak. Nah kalau UMKM nih, kan UMKM itu kan biasanya mungkin orangnya atau mungkin hanya bisa memberikan laporan yang istilahnya nggak terlalu komplit ya, atau istilahnya cuma hanya mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau beberapa tahun gitu ya. Nah itu nggak apa-apa gitu. Saya bilang kan ini perusahaan-perusahaan, kalau misalnya perusahaan go public ya, kalau misalnya UMKM itu biasanya dia laporannya gimana ya, saya juga punya teman, dia cuman nyimpen laporan sampai 3 tahun terus dihilangkan gitu. Karena kan sebenarnya pemenuhan untuk laporan itu kan kurang lebih 5-8 tahun ya. Kadang 10 tahun lah gitu ya. Gitu. Tapi namanya UMKM kita nggak tahu ya gitu seperti itu. UMKM itu suatu
yang dispesialkan gitu. Kenapa saya bilang dispesialkan? Bahkan kemarin terkait dengan seminar SAK nomor 24 kalau nggak salah, terkait dengan UMKM itu terkait dengan pemenuhan pajaknya, terkait dengan pemenuhan laporannya pun dispesialkan seperti itu Mas Bejo. Saya bilang sih masih dibolehkan gitu. Kenapa saya bilang dibolehkan? Ya gitu, laporannya ada yang emang sudah mungkin nggak ada gitu, ada yang ada gitu. Ya seperti itu Mas Bejo gitu. Nggak masalah kok Mas Bejo. Jadi enggak, tapi kalau diganti juga enggak masalah Pak ya. Karena gini Pak, UMKM yang kami sajikan kemarin itu kan proposal bisnis Pak ya bentuknya. Nah, kalau proposal bisnis kan belum ada ininya. Belum ada historikalnya 1-2 tahun atau 3 tahun ke belakang. Namanya juga masih proposal. Oh, kalau rancangan terkait dengan proposal dimasukkan di dalam kategori sebagai jurnal, itu agak sulit gitu ya, Mas Bejo ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Itu kan masih dalam hal project gitu, masih planning. Jadi belum ada pemenuhan gitu ya. Kalau itu agak mungkin sudah jalan, sudah proses, dibandingkan nantinya ada pemenuhan. Nah kan biasanya di kesimpulan itu ini sebagai bahan pembelajaran gitu ya, baik untuk misalnya pihak pribadi, individual, atau pihak yang berkepentingan, apalagi UMKM biasanya ini bisa sebagai sarana contoh untuk beberapa UMKM sejenis gitu, atau bisa sebagai sarana pengembangan dari UMKM sejenis agar lebih berkembang lagi dengan mungkin pemenuhannya terkait dengan misalnya menu-menunya ditambahkan ataupun variannya atau apa gitu ya. Kalau misalnya masih perencanaan itu masih planning kan seperti itu Mas Bejo. Jadi saya saranin sih agak dirombak aja, nggak masalah sih seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Ada pertanyaan lagi? Kemarin yang nanya Mbak siapa ya? Terkait dengan UMKM, saya agak lupa. Mbak Susanti. Nah, Mbak Susanti ya. Nah, itu dia kemarin nanya tuh, Pak, kalau misalnya terkait dengan laporan keuangan UMKM, kalau laporan keuangan saya bilang sih it's okay gitu. Tapi kan terkait dengan tadi Mas Bejo, saya kira tadi laporan keuangan gitu. Kalau misalnya laporan keuangan saya bilang 2 tahun, 3 tahun, kan permintaannya 5 tahun, Pak. Saya bilang nggak apa-apa. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? UMKM gitu. UMKM itu it's special record, saya bilang. Special recording dari jurnal, laporan, arus kas, itu spesial banget. Kenapa saya bilang spesial? Ada pemenuhan yang istilahnya di luar dari konteks, dan ada beberapa pemenuhan yang dibilang nggak sesuai dengan laporan akuntansi secara umum, makanya ada namanya laporan keuangan UMKM gitu, dan ada pemenuhan dari UMKM tersebut. Dan di masa Pak Jokowi ada PSAK nomor 24 terkait dengan UMKM, laporan dan pemotongan dari pemenuhan pajak UMKM gitu. Jadi ada beberapa hal tersebut gitu. Jadi emang dispesialkan. Nah, untuk hal tersebut di bidang jurnal saya spesialkan juga. Kenapa saya spesialkan gitu? Tadi saya bilang bahwa laporan keuangan itu emang ada yang emang beberapa UMKM itu hanya 2 tahun terakhir, ada juga yang emang 1 tahun, ya udah 1 tahunnya dihilangin gitu ya, terus akhirnya 1 tahun untuk digantikan gitu ya, gitu. Ada juga yang per bulan sekali aja lah gitu. Nah ini laporan paling buat perencanaan untuk bulan depan, terus akhirnya dihilangkan gitu, itu banyak gitu UMKM. Nah itu tuh yang makanya saya bilang spesial gitu ya. Jadi laporan keuangan UMKM itu saya bilang spesial seperti itu. Karena emang pemenuhannya masih dikategorikan di Indonesia ini masih belum luas gitu, dan emang lagi digodok juga terkait dengan tersebut ya UMKM gitu kan gitu. Apalagi kemarin yang terkait, saya nggak tahu nih yang terkait dengan UMKM akan dijadikan PT itu saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa gitu. Yang saya tahu cuma terkait dengan SAK-nya, terus juga sama terkait dengan laporan UMKM seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kenapa kamu minta ke aku? Bapakku udah meninggal lama kok sebelum ketemu kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suruh siapa? Gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Untuk tugas di submitnya di sesi keberapa, Pak? Nah, untuk tugas nanti di submitnya di ini aja, di UAS. Tugas 2 kan sama dengan UAS, iya kan, double kan? Atau mau saya kasih aja dulu
karena mungkin kalian saya udah selesai nih Pak, saya mau jurnal dulu. Nah, nggak apa-apa saya gitu. Saya akan bukakan gitu. Untuk yang CSR buat PPT itu? Nah, kalau CSR kan tadi saya bilang, saya bukakan bisa aja dibuka mungkin sesi hari ini saya buka untuk tugas 2 kalian untuk upload. Nah, untuk CSR nanti PP-nya kalian upload pas lagi presentasi. Nah, itu nanti ada buka lagi terkait dengan tersebut, kalian upload di sana. Seperti itu. Gimana? Apa mau nanti WS apa itu? Saya pisah aja deh, karena takutnya nanti kalian bingung nih, gitu kan. Biasanya itu kalau yang lain sudah dibuka sih Pak tugas Oke. 2. Kalau Berarti memang saya bukakan Bapak saja. berkenan di 14, 15 aja Pak. Oke, di pertemuan 14 minggu depan saya buka terkait dengan tugas 2. Kalian bisa ngupload terkait dengan hal tersebut yang sudah kelar gitu ya. Nah, untuk batas waktunya gimana? Batas waktu kan minggu depan nggak ada Vicon nih sampai ujian WS. Nah, ujian WS mungkin sekitar 2-3 minggu. Nah, kalian manfaatkan 2-3 minggu itu untuk menjelaskan jurnal. Karena pas saya bilang itu, jurnal itu saya bilang, bahkan saya sendiri pun jujur aja sulit untuk buat jurnal. 2-3 minggu pun saya bilang, aduh gitu ya, agak sulit gitu. Pertama ide, kedua juga beberapa terkait dengan hal pemenuhan, misalnya kayak data history dan segala macam ya. Kalau misalnya kalian kan mungkin masih dibilang sebagai tugas ya, kalau misalnya tipikal kayak saya kan udah penelitian yang mau benar-benar difokuskan gitu kan. Nah, itu harus benar-benar gitu kan. Ini benar nggak gitu. Terus ini dari sumber yang relevan nggak gitu kan segala macam ya. Terus juga ini plagiat nggak? Wah, itu kalau dari saya mah wah gitu, seperti itu. Agak sulit kalau jujur saya menurut saya sendiri saya sulit gitu. Makanya saya bilang 2-3 minggu saya mudah-mudahan sih bisa nih kayak mahasiswa gitu. Ada pertanyaan lagi? Halo, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahin kita pertemuan hari ini, dan maaf jika ada kekurangan atau kesalahan di pertemuan hari ini, dan maaf ya karena next time nggak ada Vicon, jadi kalian manfaatkan waktunya untuk mengerjakan tugas kalian dan PowerPoint kalian, gitu ya. Ya, nanti saya akan bukakan di next minggu depan terkait dengan kalian mengupload gitu ya. Tetap untuk datanya sebelum ujian WS, berarti ada 2 gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai bertemu di ujian WS. Ya, mudah-mudahan sih Pak Wahyu nanti mau ya datang ya gitu ya. Saya coba sih gitu. Oke. Sampai jumpa dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Dery. Iya, sama-sama. Thank you, Pak. Izin dulu Pak. Oke, sama-sama. Masih pada. Oh iya. Masih pada dari. Iya. Kalau nggak salah ada halaki, kalau misalnya kalian mau ikut halaki dari UAS ya, Pak Maktub. Besok ya Pak? Hari ini sih. Oh, hari ini. Iya, Pak Maktub. Ada halaki. Setiap malam Jumat biasanya. Malam Jumat. Sorry, Jumat malam. Sorry, malam Jumat. Malam Jumat jaga lilin, Pak. Oh, apa nih? Malam Jumat ngapain? Itu beda lagi kayaknya. Kerjaannya itu Pak. Oh. Aduh, saya nggak tahu nih. Saya masih lajang nih. Oke, saya lift al ya. Bukan lajang. Jaga lilin itu kan. Oh, Pak Dedi udah kemana ini? Jaga lilin. Oke, saya NL ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Pak.